Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak disembah. Pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat buat kita semua yang terdapat dalam Mazmur 102 ayat yang ke-15. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Amin. Untuk firman Tuhan, mari pada pagi hari ini siapkan hati saudara untuk menyembah Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur pada hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh Yesus, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan
mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Shalom keluarga CSN, diberkati Tuhan. Kita ketemu lagi dalam seri pembahasan daripada kitab Amsal ya. Kemarin kita udah belajar tentang bagaimana ternyata sumber hikmat dan pengertian itu adalah takut akan Tuhan, dan kita mengenal Tuhan. Itu luar biasa banget. Nah, sebab itu mari ajar anak-anak kita, selain mereka bisa belajar, kita kasih kursus, mereka belajar banyak hal, tapi ajar mereka untuk takut akan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Karena itulah sumber hikmat dan pengertian buat mereka. Oke, hari ini kita lanjut dengan judul khotbah Ayo Rajin ya. Ayo Rajin. Kita belajar dari Amsal 10, 11 dan 12. Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, orang yang sangat berhikmat, kaya raya lagi, bukan hanya berhikmat, kaya raya. Bahkan orang datang bawa harta melimpah kasih sama Salomo karena hanya ingin mendengarkan hikmat daripada Salomo. Jadi layak banget kita belajar sama seorang Salomo. Dia mungkin seorang profesor yang luar biasa gitu ya. Dia seorang yang sangat kaya raya, pintar, dan punya segala-galanya ya, keturunan daripada Raja Daud, dan Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Nah, kita belajar dari Amsal 10 ayat 4 dan 5. Dikatakan demikian, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi nggak pernah Alkitab bilang orang yang malas duduk-duduk saja dan hanya berdoa saja dan dia diberkati jadi sangat kaya. Nggak ada. Jadi nggak ada tuh orang duduk-duduk, klaim firman, ucapkan firman, dan nggak bikin apa-apa dan dia jadi kaya. Alkitab mendukung bahwa tangan yang lamban, yang malas itu membuat miskin. Ya, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa yang mengumpulkan di musim panas, ia anak yang berakal budi. Wah, luar biasa. Dan siapa tidur di waktu panen, ia anak yang membuat malu. Saudara, dari ayat ini kita bisa belajar pertama, kita belajar tentang kerja keras dan kejujuran. Ini penting ya, kerja keras saudara. Harus bekerja keras karena Tuhan gak pernah berkati orang malas. Perhatikan waktu Daud melawan Goliat.
Kan batunya nggak ditaruh di tangannya Daud dan tiba-tiba batunya dengan kuasa Tuhan terbang sendiri, kan enggak, saudara. Tuhan bilang, ayunkan ketapelmu. Ada usaha yang dilakukan oleh Daud. Waktu 5 roti dan 2 ikan, kan Tuhan nggak bilang gini, simsalabim berdoa tiba-tiba semua 5 roti dan 2 ikan tiba-tiba menjadi banyak. Tidak, saudara. Saya bisa bayangkan Yesus memecah-mecahkannya. Saya bisa pikirkan dan berimajinasi dia memecah-mecahkan roti dan ikan itu untuk 5.000 orang loh, saudara. Memecah-mecahkannya. Wah, itu ada usaha tuh, capek banget tangannya memecah-mecahkan, dan mujizat Tuhan terjadi. Waktu perahunya Petrus kosong, nggak ada ikan. Kan Tuhan nggak bilang, hai ikan-ikan lompatlah dari laut, dari danau itu ke perahunya Simon. Sangat bisa, sangat mampu. Tapi Tuhan nggak melakukannya, bukan? Tuhan bilang, Petrus, tebarkan jalamu. Tebarkan jalamu. Ada usaha, ada energi yang dikeluarkan. Mujizat hanya terjadi bagi tangan yang rajin, tangan yang mau bekerja. Nggak hanya duduk-duduk, berdoa-berdoa, klaim firman A, klaim firman B, saya akan terus naik, gak pernah turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Wah, saya diberkati berlimpah-limpah, berkat 30, 60, 100 kali ganda. Amin, amin, saya diberkati Tuhan, tapi saya gak bikin apa-apa dengan tanganmu. Maka firman tidak akan pernah menjadi berkat buat saudara. Saya mau klaim kayak apapun, nggak bisa. Oh, akan ada pendeta bilang, kamu duduk diam saja. Tuhan yang berperang ketika kamu mengatakan berkat-berkat buat kamu. Hey, konteksnya salah, bos. Konteksnya bukan kamu diam-diam gak kerja apa-apa dan Tuhan tiba-tiba mendatangkan berkat buat saudara. Alkitab bukan tuyul, bukan babi ngepet yang tiba-tiba main ada gitu tanpa saudara berkontribusi di dalamnya. Karena Alkitab bilang tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Terus harus rajin, harus bekerja. Minimal ada usaha dari tangan saudara. Ada sesuatu yang saudara lakukan. Nggak bisa saudara diam-diam saja dan tiba-tiba turun berkat dari langit. Turun sama saudara, tiba-tiba simsalabim saudara buka mata, ada uang satu tumpuk di depan mata saya. Wah, itu ajaib banget. Di sini diajarkan bahwa kita harus bekerja keras. Mesti bekerja keras. Bahkan dikatakan, siapa yang mengumpulkan di musim panas? Ya anak berakal budi. Lagi musim panas. Lagi masa-masa panen mungkin ini. Ini berbicara mungkin masa-masa kelimpahan. Masa-masa kelimpahan. Ayo kamu kumpulkan. Waktu dia lagi masa-masa kelimpahan. Makanya perhatikan Yusuf waktu dia di Mesir. 7 tahun kelimpahan. Apa yang Yusuf lakukan? Dia nggak diam-diam aja, enggak. Semua ladang dikerjakan, buka ladang, buka lumbung. 7 tahun kelimpahan, dia kerja keras, kumpulkan semuanya. Kumpulkan hasil panen, timbun di gudang-gudang. Ada musim hidup. 7 tahun, kelaparan, kekeringan, nggak ada apa-apa. Kekeringan, nggak ada apa-apa. Apa yang terjadi, saudara? Semua orang datang minta makan sama Yusuf. Yusuf ada dalam top leader pada waktu itu. Kenapa? Karena Yusuf nggak diam-diam waktu masa panen. Yusuf nggak diam-diam. Dia mengumpulkan di musim panas. Dia mengumpulkan di musim panen. Tahukah saudara bahwa hidup ini ada musim di mana kita ada dalam satu keadaan kekurangan. Kita nggak punya apa-apa. Tapi waktu saudara sedang diberkati dengan Tuhan, saya bisa melihat bagaimana kelimpahan Tuhan terjadi buat saudara. Maka di waktu itu, jangan beristirahat. Maka di waktu itu, jangan saudara tidur. Maka di waktu itu, jangan saudara diam-diam saja. Kerjakan bagian saudara. Kumpulkan panennya. Kumpulkan berkat Tuhan. Karena ada waktunya nanti saudara. Ada musim hidup, kita nggak tahu kapan. Kita mungkin bisa kekurangan. Saudara masih ingat, tiba-tiba gempa bumi terjadi, kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa bisnis. Tiba-tiba COVID terjadi selama hampir 3 tahun. Kita nggak tahu semua itu bisa terjadi. Tapi orang yang berhikmat, dia mengumpulkan di masa panen. Sampai itu, jangan jadi orang malas, rajin, saudara. Waktu engkau sedang diberkati Tuhan, di musim kau diberkati Tuhan, dipromosikan Tuhan. Maka berhikmatlah untuk mengumpulkan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Supaya nanti, waktu ada satu musim dalam keadaan yang sangat sulit, saudara tidak hanya bisa mencukupi diri saudara, tapi kayak Yusuf, saudara bisa jadi berkat bagi keluargamu, seperti keluarga Yusuf yang datang minta makan sama Yusuf.
bahkan jadi berkat bagi orang lain. Sehingga berkat Tuhan gak pernah habis-habisnya lewat hidup saudara. Tangan yang rajin, tangan yang diberkati Tuhan, tangan yang rajin akan bekerja keras dengan luar biasa, dan Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah. Saya berdoa agar kebenaran ini mengubah cara pandang saudara, mengubah cara berpikir kita, bahwa Tuhan berkati orang-orang yang rajin. Ada bagian Tuhan buka pintu berkat. Ada bagian saudara mengerjakan bagian saudara. Roh Kudus gak bisa buka toko saudara. Roh Kudus gak bisa nyetir mobil saudara. Roh Kudus tidak bisa masuk kantor saudara dan duduk di meja seperti ini. Saudara, itu bagianmu. Buka toko, layani customer, kunjungi pelanggan saudara, kunjungi nasabah saudara, pergi bawa mobil, bawa motor saudara untuk jualan. Itu bagian saudara. Bagian Tuhan, kirimkan pelanggan. Bagian Tuhan, perlancar semuanya. Bagian Tuhan, melipat gandakan apa yang saudara kerjakan. Ada bagian Tuhan, ada bagian saudara. Kerjakan bagianmu dan biarkan dia mengerjakan bagiannya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bolehkah saudara mengangkat kedua tangan saudara menghadap layar handphone atau layar televisi saudara? Saya berdoa. Berkati tangan yang terangkat. Tangan berkatnya Tuhan, diberkati. Rajin dapat mengelola setiap apa yang Tuhan percayakan, sehingga akan mengalami kelimpahan. Tangan mujizat diberkati dalam nama Yesus. Tangan yang akan mengelola apa yang Tuhan percayakan, benih yang Tuhan berikan. Dan tangan yang sama akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Berkati jemaat, semua sehat, dikuatkan, diurapi, penuh dengan Roh Kudus, alami damai sejahtera, kenikmatan, berkat yang luar biasa. Melewati musim-musim yang terberat sekalipun, keadaan yang buruk sekalipun, tetap bersinar terang, agar nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati kami semua, diurapi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ayo tangan-tangan yang rajin, bekerja lebih keras, permuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.